Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan dari Haqibah Fiqh Siyam wa Asrarihi, paket pembelajaran fikih puasa dan hikmah-hikmah serta rahasia-rahasia dalam puasa menurut atau sesuai dengan mazhab Syafi'i, yang ditulis oleh Syekh Asaduddin Al-Ayyubi rahimahullah hafizahullah wa hifdzan taman. Dan pembahasan kali ini kita memulai dari al-fitru fi nahari Ramadan, tentang orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya hukum asal puasa Ramadan di siang harinya adalah wajib dan juga fardu bagi orang yang wajib melakukannya. Akan tetapi syariat memberikan beberapa aturan atau beberapa hal yang bisa menjadi udzur, bisa menjadi alasan yang dibenarkan untuk seseorang tersebut boleh tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Di antaranya adalah apa yang akan disampaikan oleh musannif rahimahullah taala, di mana di sini beliau mengatakan man aftara fi nahari Ramadan, orang yang dia berbuka aftara atau tidak berpuasa fi nahari Ramadan di siang hari pada bulan Ramadan. Maka orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, di bawahnya disebutkan li'udhrin, karena adanya satu udzur. Karena adanya satu udzur. Maka kalau orang yang tidak berpuasa karena adanya udzur, maka udzur di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mustamir, yaitu udzur yang berkelanjutan tidak bisa hilang. Itu udzur yang pertama, yaitu udzurun mustamir. Kemudian yang kedua adalah ghairu mustamir, udzur yang tidak berkelanjutan, dalam artian udzur ini bisa menghilang. Maka untuk yang pertama, udzurun mustamir, maka apa yang harus dilakukan? Maka dia harus yut'imu an kulli yaumin miskinan. Dia harus memberikan makan setiap hari satu orang miskin. Maksudnya di sini orang yang dia udzur tidak mampu atau tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib menggantinya dengan fidyah jika udzurnya adalah udzur mustamir. Apa saja yang masuk dalam kategori udzur mustamir? Ada dua. Yang pertama adalah orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau puasa menjadi berat bagi dirinya. Maka ini termasuk udzur mustamir, karena orang tua tidak bisa kembali muda. Kemudian yang kedua masuk dalam kategori udzur mustamir adalah orang yang sakit, yang tidak mungkin untuk berpuasa dan tidak mungkin diharapkan kesembuhannya secara medis. Maka ini termasuk udzur mustamir, termasuk udzur mustamir. Misalkan orang yang punya penyakit AIDS atau HIV, yang mana dia tidak mungkin lagi sembuh, dia harus sepanjang hidupnya meminum obat, tidak tidak mungkin sembuh, hanya bisa menunda ajalnya. Maka orang semacam ini termasuk udzur mustamir kalau misalkan puasa menjadi berat bagi dirinya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di mana dalam satu tafsirannya, versi tafsirannya, bahwasanya ayat ini tidak dihapus secara keseluruhan. Namun ayat ini masih berlaku, yaitu masalah fidyahnya berlaku untuk syekh kabir wa syekhah kabirah, untuk orang yang tua renta. Dan dikiaskan kepada orang yang tua renta, orang yang sakit dan tidak diharapkan atau tidak mungkin untuk disembuhkan. Maka orang yang semacam ini dia wajib membayar fidyah. Apa fidyahnya? Satu hari di bulan Ramadan diganti dengan memberikan bahan makanan pokok kepada satu orang miskin, yang mana satu orang miskin berhak mendapatkan satu mud bahan makanan pokok. Satu mud perkiraan kalau dengan takaran sekarang sekitar antara 600 sampai 700 gram bahan makanan pokok, baik beras ataupun yang semisalnya. Baik.
Itu kalau uzurnya adalah uzur mustamir. Kalau uzurnya ghairu mustamir, uzurnya bisa menghilang. Maka di sini penjelasannya yaqdi ba'da Ramadan, maka dia harus mengqadha setelah bulan Ramadan. Dan orang-orang yang masuk dalam uzur mustamir atau hal-hal yang masuk dalam uzur ghairu mustamir hal-hal yang masuk dalam uzur yang bisa atau tidak berkelanjutan atau bisa bisa berhenti, di antaranya yang pertama adalah safar. Pertama adalah sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya atau masih bisa sembuh menurut medis. Maka orang yang sakit di siang hari bulan Ramadan yang puasa menjadi berat atasnya, ya, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dengan syarat sakitnya adalah sakit yang memperberat dirinya untuk berpuasa. Kalau sakitnya tidak memperberat dirinya untuk berpuasa, maka tidak boleh. Seperti orang yang sakit penyakit kulit yang sedikit, maka ini tidak diizinkan untuk berbuka puasa dengan uzur sakit karena sakitnya tidak sampai derajat menyulitkan dia untuk berpuasa. Kemudian uzur yang kedua yang masuk kategori uzur ghairu mustamir adalah orang yang safar. Maka orang yang safar ini boleh untuk tidak berpuasa dengan alasan safar, tapi dengan syarat safar yang dilakukan harus dilaksanakan sebelum terbitnya fajar di hari itu. Safar yang dilaksanakan sebelum terbitnya fajar di hari itu. Maka kalau misalkan orang safar setelah terbitnya fajar di hari itu, maka dia masih tetap wajib untuk berpuasa di hari itu karena dia sudah mendapatkan sebagian dari hari tersebut, dari siang hari di bulan Ramadan tersebut dalam kondisi masih mukim dan bukan safar. Maka misalnya orang safar jam 10, maka tidak boleh sejak pagi dia sudah tidak berpuasa. Namun dia wajib untuk melaksanakan puasa. Baik. Maka orang yang semacam ini maka dia akan mengqadha setelah Ramadan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Dan orang yang sakit ataupun orang yang safar maka dihitung dari hari-hari yang lainnya di luar Ramadan, maksudnya adalah dia mengqadha puasanya. Maka dia mengqadha puasanya. Termasuk juga uzur di sini ya adalah wanita yang haid. Ya. Maka wanita yang haid juga tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, namun dia nanti akan menggantinya. Dan masuk dalam hukum haid juga nifas. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau, kenapa orang yang haid itu mengqadha salat, mengapa orang yang haid itu mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, ya, kunna asabana dzalika fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami juga mengalami haid seperti kamu pada zaman dahulu, namun kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Baik. Kemudian di sini pembahasan berikutnya adalah orang yang tidak berpuasa tanpa adanya uzur. Kalau yang pertama tadi kita membahas orang yang tidak berpuasa pada siang hari bulan Ramadan dengan adanya uzur. Pembahasan berikutnya adalah al-fitru fi nahari Ramadan bi ghairi atau li ghairi udhrin, tanpa adanya uzur. Maka di sini disebutkan man aftara fi nahari Ramadan, orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan li ghairi udhrin, tanpa adanya uzur. Maka ini terbagi menjadi dua. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur syar'i, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia tidak berpuasa bil jima'i, dia membatalkan puasanya karena sebab jima'. Maka kalau orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan dalam kondisi dia masih puasa, maka
ada 3 hal yang harus dilakukan di sini. Yang pertama di situ disebutkan at-taubah. Yang pertama dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia harus membayar kafarah. Wal kafaratu, dia harus membayar kafarah yang nanti akan kita sebutkan secara rinci. Kemudian yang ketiga, wal qada'u, dia harus mengqadha 1 hari tersebut. Jadi dia harus membayar kafarah plus dia juga harus mengqadha di hari tersebut. Dan tentu saja orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan secara sengaja tanpa adanya udzur, dia melakukan satu dosa. Dia melakukan satu dosa yang besar, yang khawatir bahwasanya dengan dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Baik. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya salah satu hal yang harus dilaksanakan kalau orang tidak berpuasa karena jima adalah membayar kafarah. Nah, membayar kafarah ini rinciannya bagaimana? Baik. Di sini dirinci ala rajul, ya, untuk laki-laki. Yang pertama ala rajul yang berwarna oranye itu. Ada penjelasan di situ ala rajul bagi laki-laki. Apa yang harus dilakukan bagi laki-laki dalam urusan kafarah jima? Maka di sini ada 3 hal yang harus dilakukan secara urut, dalam artian tidak boleh berpindah ke urutan berikutnya kalau masih mampu melakukannya. Maka yang pertama untuk membayar kafarah, dia harus itqu raqabatin salimatin minal uyubi. Dia harus membebaskan budak yang salimah, yang sehat, minal uyubi, dari aib-aib yang bisa mengurangi kualitas kinerja budak tersebut. Misalkan apa? Misalkan budak yang tidak memiliki tangan, maka ini tidak boleh digunakan untuk membayar kafarah, untuk dibebaskan untuk membayar kafarah. Kenapa? Karena budak yang tidak memiliki tangan, ini kinerjanya dalam kegiatan sehari-hari ini akan terganggu, ini termasuk aib. Ya. Tapi kalau misalkan penyakit atau aibnya itu adalah sesuatu yang tidak mengganggu kinerjanya, maka ini tetap sah digunakan sebagai kafarah jima. Misalkan apa? Misalkan budak yang satu jarinya patah atau satu jarinya terpotong, maka ini tidak mengganggu kinerjanya, dia masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari di rumah, membantu tuannya, maka ini tidak mengganggu, maka masih boleh untuk apa? Untuk digunakan sebagai kafarah. Baik, kalau tidak ada, baru pilihan yang kedua, in lam yastati', jika tidak mampu, fa it'amu sittina miskina. Jika tidak mampu, maka dia memberikan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kepada 60 orang miskin. Maksudnya memberikan makan di sini bukan memberikan makanan siap saji, namun memberikan bahan makanan pokok. Memberikan bahan makanan pokok kepada 60 orang, dan setiap orang mendapatkan jatah 1 mud. Setiap orang mendapatkan jatah 1 mud, ya. Dan dalam kafarah jima harus 60 orang. Tidak boleh 60 dibagikan untuk 1 orang miskin saja atau 2 orang miskin saja untuk kafarah jima, maka tidak diperbolehkan. Namun untuk membayar fidyah puasa yang lain boleh, misalkan 2 hari 3 hari double diberikan kepada 1 orang miskin. Namun kalau untuk jima, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, dia harus 60 orang miskin. 60 orang miskin. Jadi setiap orang miskin dikasih jatah sekitar 700 gram bahan makanan pokok, dan tidak boleh makanan siap saji. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu untuk memberi makan atau tidak mampu memberikan bayar fidyah, fa illam yajid, jika tidak mampu, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka berpuasa selama 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan puasa selama 2 bulan berturut-turut ini tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Kalau sampai terputus, maka dia harus mengulangi dari awal. Kalau sampai terputus di pertengahan, maka harus mengulangi dari awal. Kecuali kalau terputusnya
karena sebab yang menghilangkan ahliyatus siam, ya, yang sebab tersebut menjadikan orang tersebut tidak masuk dalam kategori orang yang sah puasanya. Maka ini nanti setelah dia selesai, dia bisa melanjutkan puasanya, tidak harus mengurang dari awal. Misalnya apa? Misalkan dia menjadi gila. Maka orang yang gila ketika di tengah-tengah harus membayar kafarah jima, maka tidak dianggap putus, tapi masih bisa melanjutkan. Namun untuk uzur yang lain atau untuk alasan yang lain, yang mana dia masih sah untuk berpuasa, maka kalau dia membatalkan puasanya karena hal tersebut, meskipun dia uzur misalkan karena safar atau karena sakit, maka dia harus tetap mengulang dari awal puasanya. Baik, kemudian mungkin ada tambahan penjelasan. Kalau misalkan tidak mampu melakukan ketiga hal ini, maka bagaimana? Maka jawabannya, hukum kafarah masih tergantung pada dirinya. Dan kalau dia nantinya bisa, dia harus tetap membayarnya. Dan kalau tidak, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak gugur kewajiban membayar kafarah karena dia tidak mampu sama sekali. Kemudian untuk membayar kafarah tadi ala rajul itu semuanya dilakukan bagi si laki-laki. Bagaimana dengan si perempuan? Maka di sini disebutkan di hijau itu, di kolom yang hijau, la kafarata alal mar'ati, tidak ada kafarah bagi si wanita. Adapun pihak si wanita, maka dia tidak perlu membayar kafarah, dia hanya cukup bertaubat dan mengqadha puasanya sendiri. Dia tidak usah membayar kafarah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang jima kemudian datang kepada Nabi, kemudian orang tersebut mengaku dia sudah berjima dengan istrinya, maka Nabi memerintahkan si laki-laki untuk membayar kafarah tanpa memerintahkan si perempuan untuk membayar kafarah. Maka ini menunjukkan bahwasanya si perempuan tidak perlu membayar kafarah. Baik, kemudian untuk man aftara fi nahari Ramadan li ghairi udhrin, yang kedua adalah bi ghairi jima. Bukan karena sebab jima, karena memang dia malas atau yang semisalnya, ya naudzubillah. Maka bagaimana? Maka ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama, yatubu ilallah. Dia harus wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah meninggalkan puasanya secara sengaja. Ya, secara sengaja. Kemudian yang kedua, yaqdi. Dia wajib untuk mengqadha puasanya. Wajib untuk mengqadha puasanya yang sudah ditinggalkan, baik di Ramadan sebelumnya atau Ramadan sebelum-sebelumnya dan seterusnya sejak dia balik. Ya, maka ini hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin. Demikian Allah taala alam.